saya pasti akan membayar semua hutang keluarga saya, Tante. Kamu tidak boleh meninggalkan rumah sakit ini. Rumah ini harus kita jual, Ma. Rumah ini nggak bisa dijual, Tan. Emangnya kenapa? Sudah dijaminkan ke bank. Waktu Diandra sekolah di Australia, dia butuh banyak uang. Maafin aku ya, Kak. Ma, aku udah buat kalian jadi susah. Kamu ikutin dia ya. Jangan-jangan dia mau nemuin anak haramnya itu soalnya. Uang pemberian kamu ini sudah aku taruh di toples. Aku tahu artinya. Kamu memberikan aku semangat. Maafin aku ya, Kak. Jadi kamu yang habisin semua uang kakak? Halah. Oh, banyak banget toh. Enak banget tuh suap-suapan. Mas, aku bantuin Bu Dokter kok ya? Saya kasih Atika. Aduh, kata si mbak saya itu kalau ada yang kesel harus ditiupin ubun-ubunnya. Udah. Makasih ya, Fahri, Atika. Udah bisa ngomong? Kalau bisa, gue mau ngobrol sama lo. Berdua. Gak sama Atika. Aman. Ini si dokter sama Mas Fahri tuh mau ngomong apa ya? Aku jadi takut loh kalau mereka berantem lagi. Tan, gue minta sama lo. Tolong hormati pertunangan gue sama Atika. Gua memang menghormati pertunangan lu dengan Atika. Apa yang salah? Kalau lo emang menghormati pertunangan gue sama Atika, buktiin dong dengan sikap lo. Terus mau lu gua harus bagaimana? Tolong jaga jarak sama Atika. Dan jangan sembarangan bercanda sama dia. Gue gak suka ngeliatnya, Tan. Lu mungkin bisa ngeliat calon istri lu bebas sama cowok lain. Gue gak bisa, Tan. Gue minta pengertian. Fahri, gua cinta sama Atika. Lu lupa? Lu sendiri dulu pernah bilang, waktu gua masih sakit, kalau lu akan ikhlas melepaskan Atika untuk gua. Iya kan? Gue akan ngelakuin itu kalau Atika juga cinta sama lu. Atika memang cinta sama gua. Itu kenyataan. Enggak, Tan. Lu salah. Sekarang ini, Atika lagi berusaha untuk mencintai gua dan ngelupain lu, Tan. Lu harus tahu. Gua nggak pernah sekalipun maksa Atika buat tunangan sama gua. Atika sendiri yang ngelamar gua dan minta gua bertunangan sama dia. Itu artinya dia udah milih gua buat jadi calon suami Atika. Atika mungkin bisa bertunangan sama lu. Tapi cintanya Atika hanya untuk gua. Lu sendiri kan yang bilang kalau Atika itu lagi berusaha mencintai lu. Mungkin lu nggak tahu, Tan. Gue udah pernah mau ngelepasin Atika. Tapi Atika sendiri yang minta sama gue untuk ngajarin dia gimana cara mencintai gue. Ini kesempatan terakhir gue, Tan. Dan gue nggak akan nyanyain semua ini gitu aja. Tolong lu ngerti, Tan.
Maafin gue, Ri. Tapi gue gak akan berhenti berusaha mendapatkan cinta sejati gue, Ri. Selama janur kuning belum melengkung, gue akan berhenti mendapatkan cinta Atika. Karena gue yakin, Atika itu jodoh gue. Nay, gue tahu lu ngedengerin semua ucapan gue sama Sultan kan? Nay, kenapa lu nangis, Nay? Kenapa lu selalu dengerin omongan yang buat lu sedih, Nay? Kalau lu emang menginginkan sesuatu, lu harus berusaha, Nay. Berusaha. Jangan mundur sebelum berjuang. Lu harus berusaha sekuat tenaga buat ngedapetin kebahagiaan lu sendiri, Nay. Gue mesti gimana, Ri? Semua jalan menuju cinta Sultan itu semua tuh udah macet, Ri. Enggak, Nay. Itu nggak macet, Nay. Sama sekali enggak. Lu masih bisa ngedapetin Sultan. Lu masih bisa ngedapetin hatinya Sultan. Tolongin gue, Ri. Lo baik lagi, lo kerja lagi di sini. Terus lo bantuin gue, oke? Dan lo juga jagain Atika supaya dia nggak deket sama Sultan lagi. Tapi Please. oke, Nay. Emang gak ada pilihan lain. Gue akan balik ke sini. Gue akan bantu hubungan lu sama Sultan. Dan untuk itu, gue juga akan mempertahankan hubungan gue sama Atika. Apapun yang terjadi. Dokter Sultan matre? Ah, masa sih? Serius kamu? Iya, dia kan mau sama Mbak Naira gara-gara dulu kuliahnya dibayarin sama Dokter Rizal. Setelah udah jadi dokter, Mbak Naira dilepas begitu aja. Kasihan ya Mbak Naira. Sial banget deh nasibnya ditinggal sama cowok matre. Suster. Emangnya waktu di sekolah kesusteran gitu diajarin untuk ngomongin orang ya? Ini mulut-mulutnya ini pinter-pinter loh ngomongin orang. Tapi kata si mbak saya ya, kalau misalkan kalian sering-sering ngejelek-jelekin orang, suatu saat nanti kalian juga akan lebih dijelek-jelekan. Mau? Alah, ini kayak kurang kerjaan aja. Wis toh dokter, nggak usah dipikirin ya omongan-omongannya tadi. Pokoknya di sini dokter itu harus tetap semangat, dokter. Harus tetap cahaya, dokter. Ya. Nih keringat hapus. Nah, pelan-pelan. Mahal nih muka. Lu sabar dong. Gue tuh asisten lo, bukan jongos lo. Pelan-pelan kipasnya. Masuk angin gue ntar. Gak bisa syuting. Apa nih? Lu mau minta bayaran? Lu kan gak gue gaji. Lagian lu juga mesti ganti rugi mobil gue yang rusak kan? Gue gak minta bayaran kok. Tapi gue minta duit yang gue kasih lo kemarin. Gak mau. Itu kan buat ganti jam gue yang hilang. Nino, gue please no. Please, mohon banget. Keluarga gue lagi butuh banget duit itu. Ya. Gak mau. Terus ntar jam gue siapa yang mau ganti? Ya udah, kalau gitu masa kerja bakti gue di lo tambahin aja seharga si jam lo yang mahal banget itu. Enggak. Sekali enggak ya gue bilang enggak. Nino, please no. Gue butuh banget no. Gue ngutang ya. Udah deh, mendingan lu sekarang kipasin gue deh. Udah deh, buruan. Maaf Pak Rizal, sekarang ini saya benar-benar kehilangan Ibu Sumarniati dan cucunya. Waktu saya tanya tetangganya, nggak ada satupun yang tahu kemana mereka pindah. Dia makan sama siapa? Sama Sama perempuan?
Bukan, Bu. Dokter Rizal bicara dengan seorang laki-laki. Nah terus, ngomongin apa mereka? Bisa denger gak kamu? Innalillahi. What? Ada yang meninggal? Nggak ada yang meninggal, Bu. Cuman sayangnya saja mau jatuh, Bu. Aduh, bodoh banget deh. Ih, nggak penting. Nah terus apa? Ada yang ngomongin apa? Maaf, Bu. Saya kurang dengar. Sepertinya sih mereka lagi ngomongin soal bisnis, Bu. Bukan masalah pribadi. Yakin kamu? Yakin, Bu. Seyakin-yakinnya, Bu. Oke. Kalau gitu berarti suami saya belum juga nemuin anak haramnya dong. Oke, bagus kalau gitu. Ingat ya, harus kamu yang duluan nemuin ya. Kalau enggak, honor kamu saya potong beserta leher kamu sekalian. Aduh, Bu, jangan, Bu. Baik, Bu, baik, Bu. Wah, no bentar dulu ya, No ya. Gue mau ke toilet bentar nih, kebelet pipis. Alasan terus. Bilang aja lo mau kabur kan, makanya tadi lo minta duit sama gua. Ya kan? Enggak, nggak kabur. Ini kebelet pipis beneran ya. Yaudah, buruan deh. Yaudah nih, lo seenak dari tadi cuma dapat angin-angin sembilan ngipas doang. Gue kebelet pipis tau. Dasar cewek polos. Nggak tau polos apa goblok ya. Dia nggak bisa bedain apa jam asli sama jam palsu. Lumayan nih. Gue dapat 50 juta gratis dari jam 50 ribuan. Ya, masuk. Permisi, dokter. Ini saya pengen ngomong sesuatu karena saya tuh ada merasa nggak adil gitu. Dokter Sultan harus tetap bekerja di sini tapi tidak digaji oleh rumah sakit ini gitu, dokter. Dokter, saya ngomong begini karena saya tuh kasihan gitu sama Bu Emma sama Mbak Diandra. Karena kalau misalkan dokter Sultan nggak dapat gaji, mereka harus makan dari mana, dokter? Ya, memang terkesan kejam. Tapi itu adalah konsekuensi untuk Sultan. Orang berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Emang harganya Mbak Naira itu seharga utang-utangnya ibunya dokter Sultan ke keluarganya dokter ya? Saya yakin harganya Mbak Naira itu nggak semurah itu kan, dokter? Cukup! Ngerti kamu cukup? Saya salah ngomong ya, dokter. Jangan seenaknya kamu menghina anak saya ya. Kamu kalau ngomong tuh dipikir dulu. Jangan mentang-mentang saya sayang sama kamu, saya anggap kamu sebagai anak saya. Ngomong seenaknya. Dengar kamu ya. Dengar. Walaupun Naira minta untuk kembali sama Sultan, tapi saya tidak pernah akan sudi menerima Sultan kembali jadi menantu saya. Ya wes, dokter, kalau gitu saya udah ngerti banget sekarang, dokter. Saya permisi. Ya. Dokter. Ngoceh apa kamu tadi di dalam? Hah? Ngoceh apa tadi? Itu dokter. Tika, dengar ya. Saya udah dengar semua omongan kamu dengan dokter Rizal. Asal kamu tahu, saya nggak perlu dibelain. Saya nggak perlu terkasihani. Saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, Tika. Jadi kamu nggak perlu ikut campur. Dokter jangan marahin saya kayak gitu toh, dokter. Ojo nesu-nesu kayak begitu toh. Saya tuh kan cuman pengen ngomong sama dokter Rizal tuh memang bener toh nggak adil gitu, dokter. Masa iya ada orang kerja terus nggak digaji gitu gratisan? Kamu tahu kenapa, Tika? Saya mau kerja di sini. Itu biar tiap hari saya bisa dekat dengan kamu, Tika. Walaupun saya tidak digaji sekalipun. Anggap aja ini tugas sosial, pengabdian terhadap masyarakat.
Dan upahnya apa? Bisa lihat senyum kamu tiap hari, Tika. Ojo lebay gitu toh dokter. Tetap aja kan alasan utamanya itu supaya dokter itu bisa membayar hutang keluarganya dokter. Ya wes lah. Saya juga mau kerja dulu. Semangat ya kerjanya dokter. Cayo. Dadah. Kok cembetut banget sih? Ya udah sana pergi mau ngapain lagi? Iya, gue pulang. Dadah. Nino Ferdinand. Iya, Mah. Emangnya kenapa? Dia sudah punya istri atau pacar belum sih? Ya nggak tahu. Belum kali. Mana ada yang mau sama dia, nyebelin, jutek kayak gitu. Kebetulan dong. Kamu bisa pepetin dia jadi pacarnya. Mama apaan sih? Nggak mau ada nyebelin kayak gitu. Kamu mau cari pacar yang gimana lagi sih? Mau cari pacar kemana-mana orang di depan mata udah ada. Nggak mau Mama, dia tuh nyebelin. Mama nggak tahu sih dia senyebelin apa. Kamu jangan lihat nyebelinnya, tapi lihat potensinya dong. Mobilnya aja mewah kayak gitu. Maksud Mama apa nih? Ya, Di, kamu kan tahu keluarga kita dalam kesulitan. Kan lumayan kalau kamu jadi menikah sama dia. Ya, kamu bisa bantu bayar hutang-hutang keluarga kita. Enggak. Aku nggak mau. Ayo dong, Di. Kenapa sih kamu nggak mau? Kan lumayan kamu bisa bantu keluarga. Ya? Aku nggak mau, Mama. Kasih tahu nggak mau. Nay, nih aku bawain makanan buat kamu. Buat aku? Iya, buat kamu. Aku sengaja bawain soalnya aku tahu kalau misalnya kamu udah stres mikirin Sultan, pasti kamu lupa makan deh. Makasih ya, Ri. Kamu baik banget. Kalau aku bilang masakan ini yang masak Atika, pasti langsung dibuang deh sama Naira. Loh, Nay, kok kamu malah nangis sih? Seandainya Sultan sebaik ini, Ri, gue pasti bahagia banget. Sultan lagi. Emang kamu nggak capek ya, Nay, mikirin Sultan? Sultannya aja nggak pernah tuh mikirin kamu. Nay, mendingan lu lepasin aja deh Sultan. Daripada ntar kamu yang capek hati sendiri. Enggak, Ri. Bukannya emang dalam cinta tuh ada pengorbanan. Dan aku yakin kok Sultan itu jodoh aku. Tapi kayak kamu tuh udah terlalu naif deh. Fahri, semua yang indah tuh bakal datang pada waktunya. Dan aku sekarang ya menunggu saat ini. Aku mau minta maaf ya soal kemarin. Aku marah-marah sama papa gara-gara gak mau ke London sama mama. Tapi papa harus ngerti aku gak akan nyerah soal Sultan. Nay, kamu tahu apa yang ada di pikiran dari semua orang tua di dunia ini? Cuma satu. Dia ingin anaknya hidup bahagia. Dia ingin anaknya hidup lebih baik dari orang tua. Itu aja. Dan hal yang paling melukai hati orang tua adalah melihat anaknya menderita. Melihat kondisi kamu belakangan ini, rasanya seperti papa menyayat urat nadi papa sendiri. Papa akan lakukan apapun akan papa lakukan untuk kamu. Tapi untuk sekarang ini, nggak ada yang bisa papa lakukan selain minta sama kamu. Lupakan Sultan.
waktu, Pak. Aku bakal buktiin kok ke Papa bahwa Sultan itu jodoh aku, Pak. Aku yakin, Pak. Kenapa kamu? Muka kamu pucat, sakit. Oh enggak kok Pak. Mungkin lagi sedikit kecapean aja. Dika, kamu tahu gak? Lemper buatan kamu tadi dapat pujian dari teman-teman kantor saya. Kata mereka enak. Serius Bapak? Alhamdulillah. Itu ya Pak ya, padahal ya lempernya itu biasa-biasa aja loh. Cuman mungkin enaknya itu karena dikasih tahu resepnya sama si Cep. Gini, kamu bisa saja besok bikin yang banyak. Kamu titipin ke saya. Biar nanti saya bawa ke kantor dan teman-teman saya beli. Nah lumayan kan buat nambah-nambah uang kamu? Bener juga ya. Alhamdulillah, uangnya nanti kan bisa untuk bantu-bantu dokter Sultan toh. Dika, kok kamu bengong? Enggak bengong Pak. Ini kaget kesenangan gitu loh Pak. Iya. Ntar subuh saya bikin lemper yang banyak ya Pak ya. Terus saya titipin ke Bapak. Iya. Makasih loh Pak. Papa ngapain sih? Kok sama Tika akrab begitu? Nyebelin banget sih. Pak, ini loh Pak, pinggang Mama kayaknya kayak mau patah deh. Mama tuh kecapean tau nggak ada yang bantuin cuci piring. Ya wes kalau gitu biar Tika aja yang bantu. Ibu biar istirahat nemenin Bapak juga. Permisi ya Pak ya, saya cuci piring dulu. Tika? Ya ampun Tika. Kamu kan baru pulang dari rumah sakit, masih juga kamu mau bantuin. Benar-benar kamu. Ya kan bukan Mama yang nyuruh kan? Atika yang mau sendiri kok. Dia punya inisiatif sendiri kan? Astagfirullah. Ini kok cuciannya banyak banget toh. Ini Bu Sita itu habis masak apa ya? Kok cucian piringnya tuh bisa seabrek-abrek kayak begini? Itu tadi kebetulan saya habis beres-beres lemari pajangan saya. Terus saya lihat semuanya tuh kotor. Ada abunya, terus bau lembab gitu deh. Ya jadi terpaksa saya turunin semua untuk dicuci. Kalau kamu mau nyuciin itu, tolong ya hati-hati. Soalnya itu kan barang mahal, ya?
Ya wes, nggak apa-apa. Tak cuciin. Pokoknya percaya aja sama Tika karena Tika akan nyuciin piringnya itu sampai kinclong. Ibu jangan khawatir. Suwe ora jamu. Itu anak sebenarnya makan apa sih? Kok energinya nggak pernah habis? Gak ada capeknya gitu loh. Seneng aja kalau kerja. Mulai besok, saya dikontrak lagi di kafetaria RCM. Belum tahu sih sampai kapan karena ternyata tugas saya belum selesai di sana. Jadi mulai besok, kamu yang handle dulu ya yang di sini. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Aduh piye ya? Aduh tanganku ini kotor loh. Aduh. Ya sebentar ya. Jangan sampai mati dulu loh. Ya, halo Mas. Halo Tika, kamu habis lari-larian ya? Enggak, bukan habis saya lari ini. Ini saya lagi nyuci piring, Mas. Masa nyuci piring sampai ngos-ngosan kayak gitu sih? Ya gimana gak ngos-ngosan toh, orang ini cucian piringnya itu banyak banget Mas. Saya yakin kalau misalnya Mas Fahri yang nyuci, saya yakin dari tadi udah pingsan mungkin Mas. Maksud kamu? Oh, Mama ngasih kamu nyuci banyak banget ya? Mama emang pasti ngerjain kamu nih. Emang dia gak mikir apa kamu udah capek seharian di rumah sakit? Masih aja ya ngasih kamu. Wis toh Mas, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ini juga Mas punya tenaga yang lebih gitu. Mas Fahri pokoknya nggak usah khawatir ya. Saya disuruh ngecor aja juga sekarang masih kuat kok. Buset, serius kamu? Tika, kamu tuh lucu banget ya. Yaudah, sekarang aku buru-buru pulang, terus aku bantuin kamu nyuci ya. Ya wes. Ya Tika. Halo? Halo, Ri. Ri, temenin aku dong. Aku pengen curhat nih. Sultan gak angkat telepon aku. SMS aku juga gak dibales. Gimana ya, Nay? Aku harus... Ri, ayo dong, Ri. Sebagai temen, kok gak mau nemenin aku sih? Aku lagi stres banget nih. Bosen lagi. Ya? Ya udah, Nay. Ya udah, tapi bentar aja ya, Nay. Mau ketemu di mana? Ya, di itu aja di apa? Tempat biasa ya? Ya udah deh. Berat banget hidupnya. Tabungan dihabisin Diandra. Kerja nggak digaji. Terus mau makan dari mana ini? Aduh. Hidupku hanya mengeluh sih. Atika aja yang masalahnya begitu banyak. Nyantai-nyantai aja. Selalu di bawah Van. Iya. Duh, iki piye toh Mas Fahri? Udah tahu saya tuh lagi sibuk nyuci piring kok malah nelponin terus toh. Aduh. Halo? Apa meneh toh Mas Fahri? Mas Fahri. Mas Sultan. Mas Sultan? Cici, dokter ini. Gak pantas dipanggil Mas. Ya makanya harus dibiasain. Kalau udah biasa kan udah gak aneh lagi. Ya kan? Kan bentar lagi kamu akan jadi milik saya. Dokter ini ngomongnya wongnya jangan aneh-aneh gitu toh. Gak enak kalau didengar sama orang. Saya itu kan udah tunangan sama Mas Fahri. Ya itu kan baru tunangan. Belum juga nikah. Dokter ini mau ngomong apa? Penting apa enggak? Kalau misalnya nggak penting ya udah, saya tuh lagi sibuk.
Kamu itu betul-betul penyemangat saya, Tik. Kayaknya kalau ingat kamu selalu aja, semua masalah walaupun berat, tetap aja jadi ringan, Tika. Jangan kamu pernah berharap kalau saya itu akan berhenti untuk mencintai kamu ya. Ya wes lah dokter, ini saya lagi sibuk banget ini, nelfonnya nanti aja ya. Ingat, sejauh manapun kamu akan pergi, kamu pasti akan kembali ke saya. Kamu akan jadi milik saya, Tika. Aduh. Tik, suara apaan, Tik? Aduh kram dokter. Aduh. Kamu kram? Maksudnya apaan? Hati kamu kram dengerin saya bicara kayak gini? Iya. Dokter, wis toh, jangan bercanda kayak begitu. Ini beneran ini kram ini dokter. Guluku ini bener-bener sakit banget ini dokter. Apa? Gulu? Kamu sekarang guluan? Guluku itu leher. Leherku tuh kram sekarang gara-gara ngapit telepon terus dari dokter. Aduh. Ya Allah, Tika. Ya udah dielus-elus. Coba kalau saya di situ, pasti saya ngelusin. Udah dielus aja ya. Ini lagi malah bercanda terus, nggak mikirin apa kalau Tika tuh beneran sakit. Wis toh dokter. Halo? Halo, Tika. Tika. Maafin saya, Tika. Aduh ini kram ini. Aduh. Tika, kenapa Tika? Kamu kok jerit-jerit? Ini loh Pak, ini lehernya Tika itu kram kayak terkilir kecengklik gitu loh. Allah. Makanya kalau kerja tuh jangan sambil telepon. Kerja kok sambil telepon, apaan sih? Udahlah, Ma, nggak apa-apa. Lagian Atika itu telepon Fahri. Coba, kamu lihat. Kamu sih, masa cucian sebanyak ini? Ya jelaslah Atikanya capek. Udah, Atika, kamu istirahat, biar tante saja yang nanti yang nyuci, ya? Wes, nggak apa-apa kok Pak. Itu juga tinggal sedikit lagi. Pak Malik kalau nggak saya selesain. Fahri mana sih? Nay. Fahri ya, Fahri. Iya, tenang Nay. Wih, mesra banget. Nay, kamu kenapa sih Nay kok sampai nangis kayak gini? Tenang Nay, tenang. Pacarnya ngambek tuh sampai nangis. Nay. Mendingan kita ngobrol di kafe itu aja ya. Nah, jangan nangis lagi yuk. Ini ngomong-ngomong, Mas Fahri itu kemana ya? Katanya mau pulang cepet-cepet. Lawang ini selesai udah semuanya cuciannya kok belum nyampe-nyampe juga toh. Atau jangan-jangan dia kena macet ya? Kasihan juga. Ya wes lah, tak bikinin minuman. Mulai sekarang, aku mohon sama Mama, Diandra juga. Kita harus sama-sama belajar untuk berhemat sekarang. Nggak perlu untuk beli barang-barang yang nggak penting. Dan kamu, Diandra, kakak minta secepatnya kamu cari kerjaan baru. Kerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan kamu di Australia. Karena mau sampai kapan kamu terus-terusan jadi asisten artis? Aduh, mampus gue. Kalau aja Sultan tahu kalau gue nggak digaji sama Nino, pasti dia bakal ngomong banget nih. Aduh, bisa bikin stres semuanya. Diandra, kakak lagi bicara sama kamu. Sudah saatnya kamu cari kerjaan baru sekarang. Kita kan udah janji, kalau kita sama-sama akan menyelesaikan masalah keluarga ini. Iya kan? Iya, Kak. Secepatnya aku akan cari kerjaan yang lain kok. Jangan. Mungkin bisa aja kamu di sana dapat jodoh, calon suami yang kaya. Ya, si Nino itu kan lumayan. Masa depannya bagus. Ma, walaupun Diandra ini perempuan, Ma, Diandra harus tetap memikirkan masa depannya, Ma. Harus mandiri, harus punya kerjaan. Bukan mengharapkan dinikahi laki-laki kaya. Pokoknya kamu tenang aja. Kakak pasti akan bantu kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Ya?
Yang terpenting sekarang kita harus menyelesaikan masalah utang ini. Dek, kenapa kamu jadi gugup? Enggak Kak, nggak apa-apa kok. Lurus, terus belok kiri, kamar kamu ada di sebelah ruangan ronsen radiologi. Oke? Beneran, kalau gitu gue mulai besok malam bisa nggak? Bisa banget bro. Gue seneng malah kalau lo bisa praktek besok. Oke. Thank you banget ya. Alhamdulillah, dapat kerjaan juga. Ini Mas Fahri kemana ya? Ini makananku juga keburu dingin nanti. Jadinya nggak enak lagi di Maem. Wah, hebat. Benar-benar hebat kamu, Atika. Sempat-sempatnya kamu masih mau menyiapkan makan malam buat Pak Hari. Luar biasa kamu. Kamu memang calon istri yang baik. Iya Pak, saya juga mau nungguin Mas Fahri sampai pulang. Boleh nggak ya saya nungguin Mas Fahrinya di sini aja gitu? Boleh. Saya ke dalam dulu ya. Iya Pak. Tika. Mas Fahri udah pulang ya? Tika, kamu nungguin aku pulang sampai ketiduran ya? Iya. Mas Fahri itu habis dari mana sih? Kok pulangnya malam sekali? Nah itu apa? Tadi Naira ngajak ketemuan. Dia pengen curhat, katanya kasihan dia. Dia kayak stres banget mikirin Sultan. Oh, habis ketemu sama Mbak Naira toh. Ya wes, nggak apa-apa. Kalau gitu dimakan dulu Mas. Mas, ini makanannya saya masak loh deh tadi. Mungkin udah agak sedikit adem, tapi mau diangetin biar enak lagi makanannya. Aduh, nggak usah ya Tika. Aku masih kenyang, tadi aku makan sama Naira soalnya. Maaf ya Tika, maaf banget loh. Ya wes. Mas, tadi saya tidurnya ngorok nggak? Mas Fahri dengar saya ngorok nggak? Iya. Terus gimana? Mas Fahri ilfil sama Atika? Loh, kenapa harus ilfil? Ngoroknya kamu bagus kok, berirama. Ngok. Kayak paduan suara. Piye toh Mas? Masa ngorok ada iramanya? Ilfil. Pasti ilfil kan? Ilfil sedikit aja. Pasti jadi jijik gitu punya calon bini kayak Tika gitu. Kamu nih aneh deh. Orang aku nggak masalah, kok malah dipaksa harus ilfil? Emangnya kamu ilfil kalau aku ngorok? Enggak kan? Tika, kita ini kan udah bertunangan dan bentar lagi kita mau nikah. Ya, sebuah pasangan itu kan harus saling mengerti, menerima kekurangan dan juga kelebihannya, ya kan? Terus cuma gara-gara ngorok aja aku ilfil sih, nggak mungkin lah. Ya seharusnya ilfil sih.
gadis kampung itu. Semalam dia kan itu kecapean. Pasti sekarang dia tidurnya luap sekali. Aku akan balas. Aku akan marah-marah sama dia. Bilang kalau dia calon menantu yang malas. Atika? Selamat pagi, Ibu. Pagi. Kamu tuh nggak tidur ya? Saya udah biasa bangun jam segini loh, Bu. Ini saya lagi bikin lemper pesanannya si Bapak. Mesti pakai strategi apa lagi untuk kerja ini anak? Supaya nggak betah tinggal di sini. Masa sih? Tiap hari bangunnya jam segini, bisa-bisa aku yang sakit. Nyebelin banget. Wis toh, gak usah diantar sampai dalam. Biar Tika jalan aja sendiri, nggak apa-apa kok. Aku bukan mau nganterin kok. Aku ada surprise. Kemarin Naira nawarin aku buat kerja lagi di sini di kafeteria kayak dulu, jadi konsultan. Aku seneng banget loh, berarti sekarang kita hampir 24 jam berdekatan terus. Di rumah kita deketan, di tempat kerja kita deketan juga. Aku kan jadi bisa jagain kamu terus. Kamu seneng kan? Iya, seneng Mas. Ya wes, ayo kita masuk. Ayo. Loh. Kok dilepas toh? Ini kenapa nama papan ruangan saya dilepas begini? Bu Yulia suruh, Dok. Tante? Loh, kok kamu masuk sini? Salah ruangan kali kamu. Loh, ini kan ruangan praktek saya selama ini, Tante. Oh iya, dulu, zaman dulu alias jadul. Starting from today, mulai hari ini, no, udah nggak lagi. Maksud Tante? Ya, ruangan ini saya akan jadikan ruangan buat ibu-ibu menyusui. Sekaligus buat ruang tunggu anak-anak. Biar kan bisa bermain di sini. Soalnya kan pas tuh dengan ruang rawatnya itu apa? Dokter Yuda, dokter anak. Nah selama ini tahu sendiri dong, antrian dokter Yuda tuh panjang, banyak sekali. Anak-anak suka rewel, suka nggak betah karena kelamaan nunggu, ya kan? Jadi ya mereka bisa nunggu di sini sekarang sambil bermain. Kita kan harus meningkatkan pelayanan buat pasien. Bagus dong ide saya, ya kan? Brilian. Bagus. Saya akuin ini ide yang paling bagus, Tante. Tapi kalau gitu, ruangan praktek saya di mana sekarang? Oh, ruangan buat kamu ya? Oh yes, I forgot. Follow me. Follow me ke sana. Nah, ya, sekarang ruangan kamu itu sekarang di situ tuh. Lurus, terus belok kiri, kamar kamu ada di sebelah ruangan ronsen radiologi. Oke? Why? Shocking, begitu kaget. UGD? Saya jadi dokter jaga di UGD? Yes. Tapi Tante, UGD itu kan tempat buat dokter-dokter yang baru praktek. Terus? Kenapa? Sekarang posisi kamu tuh nggak seperti dulu lagi, Sultan. Harus sadar dong itu. Tante, saya nggak digaji juga nggak apa-apa. Tapi kalau ruangan saya harus diganti dengan praktek di ruangan itu bener... Ini benar-benar... Pelecehan? Nah sekarang yang kamu lakukan di acara pertunangan anak saya itu apa bukan pelecehan ya namanya ya? Hah? Oke. Baik, Tante. Saya akan terima ditempatkan di mana aja. Atau praktek di mana aja.
Di ruangan manapun, Tante. Yang terpenting adalah pengabdian terhadap pasien-pasien saya. Sip, pakai telur lah kalau begitu. Silakan. Satu hal lagi, I forgot. Gaji kamu juga sudah disesuaikan. Jadi gaji kamu sebagai dokter spesialis dan senior sudah tidak berlaku lagi, ya? Gaji kamu sekarang ya udah sama dengan dokter-dokter di sana. Jadi otomatis utang ibu kamu makin lama lunasnya. Rentenir. What? Kamu bilang apa? Silakan Tante simpulkan sendiri apa yang barusan saya omongin. Bye-bye, selamat kerja. Codot. Si CODOT di mana-mana rupanya. Kamu nguping ya? Punya penyakit nguping ya? Gak, Bu. Gak sengaja kok, Bu. Nggak sengaja kok, lama banget. Sengaja itu namanya, Dodol. Sengaja ya, Bu ya. Tapi, Bu, saya tuh cuman nggak tega gitu loh, Bu, sama dokter Sultan, Bu. Masa Ibu sejahat itu sih sama dia? Masa Ibu harus nggak ngegaji dokter Sultan gitu, Bu? Nggak tega. Kalau nggak tega ya bantuin dong. Sana, bantuin. Ngapain, kek? Bantuin dia untuk melunasi utang-utang ibunya. Bisa dong kamu? Bisa? Bisa? Bisa dong, bisa deh. Ya kalau misalkan suruh bayar utangnya dokter Sultan itu ya nggak bisa, Bu. Orang saya aja gajinya pas-pasan. Tapi, Bu, kata Simba saya, kalau misalkan ada pepatah seperti ini, Bu, bayarlah upah pekerjamu sebelum keringatnya itu kering. Nah, kalau misalkan berbulan-bulan dokter Sultan itu kerja, terus Ibu nggak gaji dia, Bu. Kalau misalkan keringatnya dokter Sultan itu sampai kering, Ibu juga belum gaji dia, Ibu nggak takut dosa? Codot ngomongin soal dosa. Kamu siapa? Malaikat Codot? Nggak ada tuh. Tuh kan? Kaget ya? Ketahuan berarti. Kamu pasti memendam cinta kamu sama saya, kan? Gendra, beli gue makanan dong. Aduh, gue males. Makan rumput kayak batu kayak tuh, bawa pungut. Lu pikir gue kambing apa? Itu restoran di situ tuh. Itu makanannya enak-enak. Lu beliin. Buruan, beliin nggak? Lo tuh tau males gak sih? Males. Halo, Di. Mama? Apa sih? Mama tuh ngapain sih mau kesini? Tuh, ya Mama cuma mau kenal sama bos kamu itu, Nino. Ya tapi kan Dendra lagi kerja. Alah. Mama. Kamu pasti Nino ya? Tante. Tante seneng sekali lihat sinetron kamu. Hah? Yang mana? Sinetron gue aja tayang juga belum. Kamu sudah selesai syutingnya? Sudah makan belum? Oh, belum Tante. Tapi Nino sih udah selesai syuting. Makanya nih, Nino lapar banget. Kita makan bareng aja yuk. Wah, kebetulan banget Tante. Iya, daripada nanti sakit. Ayo deh, kita bertiga. Ayo. Ya, Tante, yuk. Ayo. Lapar gue, lapar.
Sekuat apapun Tante Julia menekan gue pasti gak akan nyerah. Gue harus semangat. Gila ya. Karir gue bukannya maju malah mundur. Selamat pagi, dokter. Pagi sayang. Dokter, manggil siapa toh pakai sayang? Nama tembok. Ya sama kamu lah. Kamu kan yang berdiri di situ. Tapi kok pakai sayang-sayangan gitu sih? Gak enak toh kalau didengar sama orang. Kalau nggak enak ya kasih kucing. Anggap aja ini kan latihan. Nanti kalau kita udah jadian, kan tinggal ngalir aja panggil sayangnya, iya kan? Dokter ini ngaco loh. Ini ngomong apa sih dokter? Ini sejak dokter kecelakaan terus koma ya. Begitu bangun tuh jadi aneh kayak begini deh. Ya wes nih minumannya nih. Ini apa-apa nih? Ngasih teh kok menjauh-menjauh gitu? Yang bener dong, deketan sini dikit. Sama aja tuh dokter. Apa lagi nih? Emangnya muka saya nyermin, hah? Mau? Tahu nggak? Seseorang yang suka memendam rasa cintanya udah terlalu lama, terus nggak mau ngaku, itu gampang sekali terkena penyakit, Tika. Kau pengen tahu penyakit apa aja? Penyakit jantung, paru-paru basah, TBC, kanker prostat, semuanya, Tika. Mosok sih dokter? Tuh kan? Kaget ya? Ketahuan berarti. Kamu pasti memendam cinta kamu sama saya, kan? Ya, hari ini sotonya mantap, Chef. Terima kasih. Oh iya, ngomong-ngomong, Atika mana ya, Chef? Atika? Kayaknya tadi habis buatin minum buat dokter-dokter kok. Nggak kelihatan lagi ya? Iya, bener. Padahal Atika kan tugasnya bukan nganter-nganter makanan lagi ke pasien. Soalnya kan dia di sini. Ya udah nanti saya cariin ya. Kamu sama saya? Hah? Kayaknya gue tahu dia di mana. Jangan-jangan. Hah? Jangan-jangan kenapa? Saya tinggal dulu ya, Chef. Oh iya. Buat yang banyak. Bukan jangan-jangan nggak enak kan? Wes toh. Ya wes lah. Saya mau ke dapur dulu mau masak. Nggak, Tika, tunggu. Leher kamu yang kram kemarin masih sakit? Masih nih dokter. Sebelah kiri apa kanan? Yang sebelah kiri. Bentar ya. Dokter mau ngapain toh dokter? Jangan suntik saya ya dokter. Nggak mau disuntik, mau dibalsam hidup-hidup. Mau diobatin dong. Sini deketin. Sini. Nah. Ini kenapa lehernya kayak gini nih? Nih. Hehehe. Hah? Ini lehernya kenapa panjang gini? Biasa aja. Gampang obatinnya.
Mas. Ini bukannya ruangannya Dokter Sultan ya? Kok diberes-beresin begini? Iya mas, dibongkar. Mau dijadikan ruang tunggu pasien anak. Terus Dokter Sultannya pindah kemana? UGD mas. UGD. Oke. Kamu boleh aja mengingkari perasaan kamu ke saya. Kamu boleh aja menghindar terus dari saya. Saya nggak akan cegah. Karena saya yakin kalau jodoh, kita pasti akan ketemu. Kenapa dokter bisa seyakin itu, dokter? Nggak perlu jadi orang jenius kan untuk mengetahui perasaan kamu ke saya. Karena buat saya pribadi, Tik, saya belum pernah seyakin ini. Karena saya tahu kamu benar-benar mencintai saya.